إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati mempelai kita, penceramah kita, yaitu Bapak Kiai Haji Judan Jamal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Isbahuddin selaku qari pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati para guru, staf pengajar di Mushola Baitur Rahman. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Asnawi. Mudah-mudahan mereka ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dipanjangkan umur, diberikan ketabahan dalam membimbing kita untuk menuju yang lebih baik lagi. Dan kepada hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takjil dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian dan kepada ibu-ibu yang cantik-cantik, yang molek-molek yang saya hormati, dan kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang teramat banyak, yang apabila kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan mampu kita menghitungnya. Hanya sedikit yang kita ketahui, yaitu nikmat umur panjang, nikmat sehat badan, dan yang paling utama, yang lebih utama, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Sehingga kita dapat bertemu kembali, yang mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mungkin kita sudah bukan bulan Rabiul Awal, tapi karena kita cinta kepada junjungan kita, walaupun telat, kita tetap mengadakan maulid ini. Sholawat beriring salam tak lupa tercurah atas junjungan alam, manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah sumber dari segala sumber, sumber kehidupan, sumber cahaya, dan sumber ilmu. Mudah-mudahan rahmat dan karunia selalu tercurah atas junjungan kita beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan bagi kita sekalian selaku umatnya
yang senantiasa istiqomah menjalani ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Para hadirin hadirat jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada warga RT 03 RW 9, umumnya warga lingkungan dari Mushola Baitur Rahman, jamaah Mushola Baitur Rahman yang telah membantu kami baik dari segi tenaga, pikiran, keuangan. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak-bapak berikan kepada kami dibalas dengan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangan, baik dari segi tempat, hidangan ataupun tutur sapa yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Dan kami juga mengharapkan bahwa acara pada malam hari ini bukan semata-mata menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, kepada kita bisa mengambil hikmahnya. Karena sudah berapa kali kita maulid, setelah maulid lupa semuanya. Jadi kayak tradisi. Kami mengharapkan setelah maulid ini mushola kita semakin ramai, semakin penuh, jemaah kita semakin makmur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi mau acara pantun, saya boleh nggak pantun? Cakep gitu ya. Makan sayur pakai kerupuk kulit, paling enak pakai ketupat. Kalau kita habis maulid, mestinya iman kita harus meningkat. Akhirnya adalah wahyu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Bapak Terhormat Bapak Suherman. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf agar aktivitas dihentikan sejenak, baik itu dalam aktivitas merokok maupun aktivitas menikmati hidangan, apalagi sampai bercanda ngobrol, mohon dihentikan sejenak karena kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi. Jadi kami mohon kepada jamaah untuk menghentikan seluruh aktivitas, baik HP, menikmati hidangan, merokok, apalagi sampai mengganggu jalannya pembacaan kalam ilahi ini. Marilah kita dengarkan, kita simak bersama-sama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Muharram Al-Ustaz Misbahuddin. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي
وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله واصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustadz Misbahuddin. Semoga yang membacakan pembacaan kalam ilahi khususnya kepada Ustadz Misbahuddin, Allah selalu berikan sehat walafiat, dan bagi kita yang mendengarkan Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan juga bacaan tadi insyaallah dapat menggetarkan hati dan kolbu kita, sehingga Allah keluarkan semua penyakit-penyakit hati yang ada di tubuh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Kepala Desa Bojonggede Bapak Dedek Malvina untuk menyampaikan sambutannya, dan kami mohon kepada jamaah untuk tetap kita sama-sama mendengarkan
sambutan dari Kepala Desa Bojonggede Bapak Dede Malvina. Ahlan wa sahlan kepada Kepala Desa Bojonggede Bapak Dede Malvina. Alhamdulillah, hadirin jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musala Baitur Rahman pada malam hari ini mengambil tema memperdalam rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kepada Kepala Desa Bojonggede Bapak Dede Malvina untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan sambutannya. Terima kasih, kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa bihi wa fadla. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita yang sengaja kita undang, Kiai Haji Jundan Jamal, yang insyaallah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, pembina majlis dari Musholla Baitur Rahman, Al-Ustadz Aceng Audad, Ustadz Salahuddin, dan para guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang mengajarkan kita di musholah ini, yang membimbing kita di musholah ini, yang mengimamkan kita di musholah ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, serta tentu diberikan kesabaran dalam membimbing dan membina kita semua. Tak lupa yang saya hormati pengurus DKM Musholla Baitur Rahman beserta Ketua RW 9, Ketua RT 3, RW 9, dan seluruh jemaah sekalian yang kita semua tentu mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua, baik iman, baik nikmat Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam memenuhi undangan pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan yang disampaikan, dan tentu mohon maaf bila hadir di penghujung sambutan lebih awal dibandingkan yang duluan hadir. Saya minta dibukakan pintu maaf dan ridhonya dari semua para jemaah. Saya mengucapkan permohonan maaf juga bila datang di tengah, karena malam ini Allah kasih bahagia buat saya, Allah kasih nikmat buat kita semua, bahwa peringatan Maulid yang dilaksanakan pada malam hari ini ada 5 musholah, sehingga kalau udah ngelangkah keluar satu kesampaian, maka yang 4 kudu kedatangan. Masih sisa 1 yang belum saya datengin, jadi nanti habis sambutan minta ridho saya harus ke musholah Kasful Huda. Dengan momentum Maulid tadi temanya udah dikasih, tapi saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Saya paham betul warga masyarakat RT 3 RW 9, warga yang sangat mandiri sejak lama.
apa-apapun yang sudah digerakkan oleh Pak RT. RT siapa? RT siapa? Salah. RT apa? RT Bacot. RT Bacot, dia terkenalnya di desa RT ngomel mulu di grup gitu, ngomel mulu di grup, tapi diimbangi dengan kemampuannya menggerakkan masyarakat untuk melakukan swakelola, gotong royong, kegiatan lain-lainnya. Bukti keberhasilan Pak RT dan Pak RW untuk memajukan wilayah RT 3 RW 9. Kasih tepuk tangan buat masyarakat RT 3 RW 9. Yang kedua, tentu dengan momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bawa bongsang, bawa gak? Datang bawa bongsang gak? Keluar bawa, datang bawa 2, pulang bawa 3. Orang nonton anak 2. Aduh, tahu? Nggak, bercanda. Intinya setelah pulang bongsang ke teng-teng nggak kebagian, tetap bersyukur. Ada banyak hal yang masih harus terus kita perhatikan. Saya berharap momen bongsang kayak begini yang dibuat di peringatan Maulid nggak berhenti di satu malam. Tuh, paham ini maksudnya. Nggak berhenti di satu malam, tetapi besok malam dan seterusnya diharapkan masih ada. Pahamin Pak RT. Mengapa sekarang lagi musim orang sakit nggak ketahuan di dalam rumah, emak bapak ditinggalin sama anak nggak ketahuan? Percaya gak? Percaya gak? Seminggu yang lalu ada orang meninggal 10 malam kagak ketahuan di dalam rumah. Percaya gak? 3 hari lalu ada anak tidur sama orang tua bapaknya meninggal sekasur, anak nggak tahu bapaknya meninggal sekasur, tahu-taunya ketahuan jam 10. Mengapa ini harus saya sampaikan? Agar kita di lingkungan tidak nafsi, tidak masing-masing antar tetangga sama tetangga. Kenapa saya bilang bongsang jangan berhenti sekarang? Sama dengan besok pun lihat dapur tetangga kita nyala apa enggak kompornya. Itu salah satu juga yang harus kita perhatikan di dalam hidup berumah tangga, hidup bertetangga. Sebab apa? Saya hanya bisa membuka warung gratis di kantor desa, tetapi saya tidak bisa memantau satu persatu warga saya. Yang bisa tahu itu adalah tetangga. Tapi kalau sampai ada tetangga yang nggak bisa makan, terus berlarut-larut menjadi sakit, terus berlarut-larut menjadi sebuah kematian yang tidak kita ketahui oleh tetangga, yang malu siapa? Kita bersama-sama. Oleh karena itu saya mohon dukungan dan mohon bantuannya untuk melihat kiri kanan tetangga kita dari sisi makan atau tidaknya, sakit atau tidaknya, sehat atau tidaknya. Selain itu Pak RT, Pak RW juga sama. Jangan 17 gede, Maulid gede, Mi'raj gede, apalagi? Apalagi? Santunan gede, tetapi ada hal-hal yang di lingkungan kita tidak perhitungkan dan kita tidak ketahui. Ada operasi senyap, anak muda paham nih, operasi chatting micet. Tuh yang ketawa paham banget deh. Paham micet? Tahu gak? Hah? Kagak? Kalau kagak saya nggak ajarin. Tetapi hati-hati bahwa transaksi seksual itu sudah sampai kepada lingkungan-lingkungan perkampungan. Hati-hati bahwa terjadinya transaksi seksual gak kudu ke parung dan ada di setiap lingkungan. Tetapi saya mudah-mudahan percaya sama warga RT 3 RW 9 tidak ada hal yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Yang kedua tentu sama. Kemarin Pak Kapolsek habis ngasih hadiah ke warga masyarakat Kecamatan Bojonggede. Beliau habis nangkep ganja 2 kilo kurang setengah on, baru seminggu
maka hal itu perlu kita patut syukuri. Asbab apa? Asbab lemesnya masyarakat. Untuk narkoba dan hal-hal yang kayak begitu, masyarakat harus lemes, buru-buru lapor, ngadu. Enggak ke RT, lewatin ke RW, enggak ke RW, lewatin ke desa, enggak ke desa, lewatin ke polsek. Kalau RT-nya jadi calo, RT-nya jadi calo ganja, lewatin langsung ke RW. RW-nya jadi calo ganja juga, lewatin ke kades. Kadesnya jadi calo juga, lewatin langsung ke Kapolsek. Jadi oleh karena itu lemeslah dalam menjaga kebaikan di wilayah kita, jangan sampai ada. Bahkan tadi di terminal ada penangkapan sabu juga tuh. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Tetap semangat. Terima kasih banyak Pak RT Rahayudin beserta pengurus DKM yang sudah bergerak dalam melaksanakan pembangunan di wilayah. Baik, saya sebutkan pada malam hari ini hadiah buat masyarakat Bojonggede. Kemarin Maulid saya dapat hadiah 280 juta atas juara kedua lomba Sri Baduga yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur. Pada malam hari ini pas rakal tadi di RT 27 masuk dari sekretariat daerah bahwa Desa Bojonggede dalam indeks desa membangun mempunyai nilai 99,37 dengan nilai tertinggi di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Kemandirian itu apa? Asbab kerjaan Pak RT, kerjaan Pak RW, kerjaan masyarakat saya laporkan kepada pemerintah daerah. Salah satu contoh saya tanya, apakah musola ini dibantu sama pemerintah? Apakah solokan yang di atas dibantu sama pemerintah? Apakah setiap melaksanakan 17-an dibantu sama pemerintah? Apakah penerangan jalan dibantu sama pemerintah? Itulah sebuah kemandirian, menunjukkan Desa Bojonggede lewat RT 3 RW 9 mandiri dalam indeks desa membangun. Terima kasih banyak atas partisipasi membangun wilayah. Kurang lebih mohon maaf, itu yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Desa Bojonggede Bapak Dede Malvina yang telah menyampaikan arahannya sepatah dua patah kata serta sambutannya, yang mana pada intinya adalah mengajak kita semua untuk kepedulian kita antar sesama, untuk saling asah dan saling asuh sesama kita semuanya, sehingga terwujudlah suatu pembangunan yang merata. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa acara demi acara telah kita lewati. Kini alhamdulillah kita akan menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jundan Jamal. Dan sebelumnya marilah kita dengarkan, pergi ke warung ingin beli ketan, ketanku dapat malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami mohon kepada jamaah sekalian yang ada di luar untuk segera masuk memenuhi ruangan dalam musola, karena kita akan sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muharram Kiai Haji Jundan Jamal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bisyihati wal afiyati wal imani wal islami wa tasu'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in bi ihsan. Diawali puji dan syukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para guru, para asatid, para tokoh masyarakat yang saya cintai, hadir di tengah-tengah kita, akhina fillah, guru kita Al-Ustadz Az-Zainuddin MK dari Bambu Kuning. Hadir di tengah-tengah kita akhina fillah Al-Ustadz Aceng Audad, Al-Ustadz Misbah. Kemana Ustadz Misbah? Udah pulang? Dan guru-guru kami yang lainnya, ta'ziman wa takriman. Semoga guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran, keistiqomahan, dan tentunya keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Para tokoh masyarakat, Ketua DKM Musolah Baitur Rahman Bapak Suherman, Bapak Yadi ya, Bapak Yadi, dan juga Ketua Panitia Bapak Suherman, Bapak RW yang saya hormati, tentunya Bapak RT, juga jamaah Musolah Baitur Rahman. Semoga kumpul kita di tempat ini jadi sababiyah Allah turunkan segala kebaikan buat kita semua. Udah jam 11. Mesti lo amat ya. Emang setiap hari lampunya kayak gini? Oh, ini ada kamera. Apa temanya? Memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani. Tema yang luar biasa. Cinta bukan cuma sekedar cinta, tapi cinta dengan meneladani. Sidqul mahabbah, benarnya seseorang cinta, maka mesti dia nggak keluar dari 3 perkara. Orang yang bicara cinta, benarnya dia disebut cinta, bukan cinta yang gombal, bukan cinta yang palsu. Pertama, ayakhtaro kalama habibi ala kalami ghairi. Baru tuh orang bisa dikatakan cinta. Dia selalu mendahulukan apa yang dikatakan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Dia lebih senang mendengarkan omongan-omongan kekasihnya daripada omongan orang. Dia lebih nurut oleh kekasihnya daripada nurutin orang lain. Ini sesuai dengan perintah Allah. Perhatikan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ketika kita bicara cinta, maka apa kata Allah? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus orang rasul
kecuali untuk diikuti. Maka gombal seseorang bicara cinta tapi tidak mengikuti ucapan Rasulullah, maka palsu cintanya kalau dia tidak meneladani ajaran Rasulullah. Dan ingat, ajaran Rasulullah inilah yang akan menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan. Ketika dia ingin selamat, maka ikuti ajaran Rasulullah. Ketika dia ingin bahagia, maka ikuti ajaran Rasulullah. Maka ketika kita bicara bahagia, siapa sih yang gak pengen senang? Siapa sih yang gak pengen bahagia? Semua tentu pengen bahagia, betul gak? Dari sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, panitia Musolah Baitur Rahman udah musyawarah, DKM musyawarah, yuk kita ngadain maulid. Maka ditunjuklah panitia dari mulai ketuanya, sekretarisnya, bendahara dan seterusnya, agar terjadinya acara ini. Yang tujuan untuk mengadakan maulid, apa tujuannya? Tujuannya apa? Yang gampang dah, dari pagi kita udah rapi-rapih nih panitia, masyarakat udah kumpul dari jam 8, dari jam 8 sampai sekarang jam 11, beres-beres ntar jam 12. Berapa jam kita duduk? 4 jam. Panas nggak pantat? Panas nggak pantat? Panas nggak pinggang? Udah mulai kesemutan? Berapa kali kita rubah kaki kita? Capek nggak? Capek. Nyerah nggak? Tujuannya apa kita kumpul di sini? Maulid. Maulidnya supaya apa? Pengen apa kita? Pengen sukses, pengen berkah. Kalau udah berkah pengen apa? Hah? Pengen sehat. Emang maulid bisa ngejar sehat? Bisa lah. Pulang terbobong sang perut kenyang. Maka tentu semua yang kita kerjakan tujuannya timbang satu, supaya kita pengen bahagia. Betul. Yang belum rumah tangga ketemu calon istri, ketemu calon suami, kemudian mengeluarkan materinya, iya kan? Usaha kagak, kawin pengen, pengen. Dikit-dikit teriak sama bapaknya, "Mbak, kawin, Mbak." Pintulah ditendang, gara-gara pengen. Ditanya sama orang tuanya, "Lu kalau udah kawin ntar anak orang pengen dikasih makan apa?" "Tenang Mbak, ada Allah." Bu, itu bahasa. Ketika dalam kesendirian, jomblo, pengen punya istri, tujuannya pengen tujuannya pengen bahagia, betul nggak? Maka kita rumah tangga sampai berani ngorbanin harta serahannya, iya kan? Ada yang pakai mas kawin 3 miliar, bentuknya cek. Betul. Ngeluarin harta sampai puluhan juta, ngundang tamu, ngeluarin undangan 500 sampai 1000 eksemplar. 1000 tamu kita undang. Ada yang punya rezeki sampai potong sembelih sapi, dia sewa gedung. Tujuannya apa? Pengen seneng, pengen bahagia. Maulid ini nggak cukup sedikit uangnya, perlu sound untuk disewa, betul? Perlu apa ini, makanan-makanan, kan nggak datang cuma-cuma, pakai uang nggak? Panitia keliling dari sebulan yang lalu, ngajak proposalnya setiap warga,
dipinta 100.000 rupiah, dikeluarkan materinya supaya bahagia. Pertanyaannya, malam ini bahagia enggak? Seneng enggak? Seneng enggak? Kalau urusan bahagia dalam hati, kelihatan enggak di muka orang yang bahagia? Orang kalau lagi sedih mukanya kelihatan enggak sedih? Orang bahagia kelihatan enggak mukanya bahagia? Maka alhamdulillah malam ini saya lihat enggak ada mukanya yang pada asem. Padahal 4 jam, kenapa kita mampu bertahan duduk di tempat ini 4 jam? Karena Allah berikan sakinah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan dalam hati kita. Betul? Betul? Ada yang rumah tangga 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun. Pertanyaannya, rumah tangga kita bahagia enggak? Bahagia enggak? Benar, jujur. Kalau enggak bahagia, enggak mungkin kita bertahan 20 tahun. Betul? Kalau enggak bahagia, enggak mungkin kita bertahan 30 tahun. Karena kebahagiaanlah membuat kita bertahan. Alhamdulillah. Kalau bahasa seneng, bahasa bahagia pasti nagih. Betul nggak? Kalau bahagia, kalau seneng pasti nagih, pengen lagi. Tahun kemarin kita maulid, tahun kemarin kita mah senang bahagia. Belum masuk bulan maulid, panitia, Pak RT, ketua DKM udah musyawarah lagi ngadain maulid. Kenapa? Karena tahun kemarin kita merasakan kebahagiaannya. Nagih. Hingga malam ini kita adain lagi maulidnya. Alhamdulillah. Itu namanya nagih. Makan bakso, makan somai enak, nagih. Pengen lagi. Di mana kita pengen makan somai, di mana kita pengen makan bakso, mesti ke tempat yang biasa kita makan. Betul? Bakso yang enak di mana, Bu? Hah? Bakso yang enak di mana? Kamanana? Bang Nanan? Di mana tuh? Di Gria. Kalau kita makan bakso ke Bang Nanan ke Gria, ngelewatin berapa biji bakso, tukang bakso? Ada 3-4 tukang bakso kita lewatin. Padahal sama-sama jualan. Kenapa? Enak beda. Emang apa? Sambelnya nampol. Padahal di mana-mana sambel nampol. Kagak ada sambel, kagak pedes. Tahu ngapa itu mah baksonya enak. Nagih. Nagih. Di mana kita pengen makan bakso, nagih. Rumah tangga bahagia, alhamdulillah. Nagih enggak? Pengen lagi enggak? Mana PRW? Makanya kata Imam Mustafa dalam kitab Izzatun Nasiyin, man aroda sa'idan, barang siapa yang pengen bahagia, barang siapa yang pengen bahagia, binafsihi, dirinya, wa auladihi, anak-anaknya. Kita pengen nih punya anak kita melahirkan kebahagiaan buat kita. Punya anak 5, ada yang ngasih seneng, ada yang ngeselin, ada yang nyusahin. Betul nggak? Tuh anak keluar dari lubang yang sama, bibitnya sama, ngapa ada hatu nyusahin itu bocah. Betul? Kali lagi ngejak yang ini mah nggak niat padahal mah. Kali yang bandel mah kita nggak baca bismillah, bukan bismillah, yasin gua baca. Tapi tahu ngapa nih bocah satu rada susah. Wa ahlihi, bininya. Kalau kita pengen punya bini jadi sebab kebahagiaan. Kalau kita pengen suami jadi sebab kebahagiaan. Itu cita-cita kita semua. Betul? Pasangan kita jadi sebab kebahagiaan, anak kita jadi sebab kebahagiaan. Kemudian punya usaha,
Kita pengen usaha kita jadi sebab kebahagiaan. Apalah artinya punya usaha besar kalau hanya ngejar pusing. Ada orang usahanya banyak tapi buat tidur susah. Buat tidur susah. Dia tidur sampai butuh tempat yang enak. Dia beli spring bed yang harga 20 juta. Ngebelain apa? Ngebelain tidur pules. Nggak cukup pakai kipas angin, dia pasang AC. Ngebelain apa? Ngebelain pules. Ngebelain pules. Dia beli bantal yang bantal isinya dari bulu angsa. Bayangin bulu angsa jadi bantal. Itu harganya 1.800.000. Kok tahu? Saya karena pernah beli. Saya pernah sakit leher, ini tangan nggak bisa ngangkat mic nggak bisa. Datang ke dokter saraf, beberapa kali dokter saraf. Akhirnya kata dokter saraf, Pak Haji beli bantal. Bantalnya yang terbuat dari bulu angsa. Saya cari, pas ketemu berapa? 1.800.000. Astagfirullah. Bantal 1.800.000. Ngebelain apa? Ngebelain pules. Kita duduk nyender merem, cakep kagak? Bener? Berapa banyak orang gak bisa tidur gara-gara gelisah, gara-gara banyak urusan, hatinya gelisah, pikirannya pusing, gak bisa tidur. Kita duduk nyender merem pules, gak boleh ngeliat balik, terus dia pules. Itu orang paling bahagia. Betul? Betul? Lah susah tidur, orang tidur sampai beli obat supaya bisa tidur, supaya bisa pules, minum obat, berobat ke dokter. Sekali ngobrol sama dokter 250.000, ngobrol doang, dikasih obat tidur. Itu tidur mahal. Kita ngaji duduk nyender merem. Cakep kagak? Seneng kagak tuh? Bahagia nggak? Maka kalau lagi ngaji ada yang nyender pules, diemin. Tuh orang lagi bahagia. Karena berapa banyak orang pengen tidur, kudu bayar mahal. Kita nggak kudu tidur, duduk ngaji, dengerin guru, lewat sholawatan, ngeluarin goceng, pules. Mending goceng 2.000 terus pules, lah kan cakep. Itu udah paling bahagia. Makanya bahagia mahal, Pak. Maka kata Imam Izzatun Nasihin di dalam kitab Izzatun Nasihin, barang siapa yang pengen bahagia, dia kudu punya pondasi. Apa baik yang dikerjain, jangan lepas dari 3 perkara. Pertama, ad-dinu. Yang kedua, al-aqlu. Yang ketiga, al-wijdan. Agama, akal, dan hati nurani. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain nih, apa baik yang kita kerjain, pokoknya tolak ukurnya agama. Kalau kata agama boleh, jalanin. Kata agama jangan. Kadang agama nggak ngelarang, agama ngebolehin, nggak dosa juga enggak. Tapi kata akal jangan. Walaupun agama nggak melarang, akal nggak ngasih, jangan. Kata agama nggak ngapa-ngapa, kata akal boleh, tapi kata hati nurani jangan dikerjain. Tuh 3 tuh kuncinya. Kalau kita ada urusan sama bini, nyuruh bini, lihat dulu yang akan kita perintahkan boleh nggak menurut agama. Ketika kita ngajarin anak, sebelum kita ngajarin anak, kata agama boleh nggak? Boleh. Kata akal boleh nggak? Boleh. Kata hati nurani cakep nggak? Cakep, jalanin. Tapi kalau salah satu dari 3 ini enggak, jangan. Saya kasih contoh. Punya gaji 3,5 juta, kerja bulanan 2,5 juta, misal. Belum pernah megang duit, dapat gaji 2,5 juta, gede nggak?
Gede enggak? 2,5 juta ya kan. Wih, terus be tengil dah. Biasanya ngerokok beli sebatang sebungkus. Gara-gara gaji 2 juta. Gara-gara dapat gaji 2,5 juta, terus be pengen punya motor. Pengen punya boleh nggak? Karena kerja butuh motor. Agama ngelarang nggak? Enggak. Karena dia bisa bayar bulan, duit pun datang dah ke showroom. Lihat-lihat motor. Ada Beat, DP-nya 600.000, bulanannya 400, selama 35 bulan. Badan gua gede, kalau pakai Beat kayaknya nggak cakep ini. Ngelihat PCX, wih, ngelihat PC, DP-nya 1 juta, bulanannya 1,5 juta, duitnya 2,5 juta. Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Masih ada lebih? Masih lebih 1 juta, aman. Maka diambillah motor PCX, DP-nya 1 juta, iya kan? DP-nya 1 juta, bulanannya 1 juta, habis. Tapi ntar tiap bulan masih ada lebih 1 juta buat bayar kreditannya. Tapi kira-kira 1 juta sebulan cukup nggak? Sebulan cukup nggak? 2,5 juta habis, langsung punya motor. Bangganya bukan main. Wis PCX, bangkunya gua kan cowoknya lain. Itu kalau ngeboncengin perempuan, wih, gagah dah, gagah. Agama ngelarang nggak? Boleh nggak kata agama? Tapi kata akal, jangan belangsak lu. Gaji 2,5 juta. Kalau lu potong 1,5 juta sebulan, 1 juta sampai mana sebulan? Kata akal, jangan. Ngapa? Belangsak urusannya. Dapat gaji 2,5 juta, 1 juta baru sebulan, baru seminggu, baru 2 minggu habis. 2 minggu lagi makan apa? Maksain. Yang penting PCX. Betul. Dapat 3 bulan udah garuk-garuk pala, langsung pasang di status oper alih. Bener, agama nggak ngelarang, tapi akal ngelarang. Istri kita alhamdulillah ngasih bahagia, ngasih. Kalau nggak bahagia nggak mungkin kita bertahan 20 tahun. Tapi kalau ngelihat yang di sebelah, cakepan bini kita apa yang sebelah? Jujur, mau nambah nggak? Mau nambah nggak? Jujur, nambah nggak? Agama ngelarang nggak kita nambah? Agama ngelarang nggak? Agama ngelarang nggak? Dosa nggak punya bini 2? Dosa nggak punya bini 3? Enggak. Tapi akal ngomong jangan. Ini kan muka-muka Beat ini. Coba kalau diambil Beat bulanan gope, aman nggak? Aman. Ngambil PCX repot. Ini muka Beat ini, bukan PCX. Maka cukuplah kebahagiaan istri kita, kebahagiaan yang membukakan keberkahan. Nggak kudu nambah, yang penting hati udah bahagia. Jangan-jangan kalau kita nambah bukan bahagia, malah tambah susah. Kan akal ngomong. Allah kasih akal buat kita. Bukan cuma agama, ada akal. Jangan sok tengil. Kalau pengen 2 lagi, kalau pengen PCX, akhirnya bahagia kagak, susah. Iya bu, iya bu, bilangin lakinya jangan tengil. Muka lu muka Mio. Agama, makanya ketika bicara agama, Muhammadun, nggak lepas dari Nabi Muhammad. Muhammadun maujudul khalaik bisababi. Muhammadun hayatul khalaik bisababi. Muhammadun mautul khalaik bisababi. Muhammadun dukhulul jannah bisababi.
Muhammad, Nabi Muhammad, kalimat Muhammad, mim, ha, mim, dal. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababi. Kemudian ha, hayatul khalaik bisababi. Dal, mim yang kedua, mim yang kedua mautul khalaik bisababi. Dal, dukhulul khalaik bisababi. Muhammadun maujudul khalaik bisababi. Adanya kita, adanya semua makhluk itu dengan sebabnya Rasulullah. Dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau hai Muhammad, tidak aku ciptakan alam ini. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah menciptakan nurnya Muhammad. Sehingga Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diciptakan Siti Hawa, kemudian menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya sholawat kepada Rasulullah, karena sudah tertulis di bawah aras la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sehingga ketika ditanyakan kenapa kau berselawat kepada Muhammad, tidaklah kau sandingkan nama Muhammad kecuali orang yang paling kau cintai. Maka tidaklah adanya kita kecuali dengan sebabnya Rasulullah. Muhammadun hayatul khalaik bisababi. Hidupnya manusia itu dengan sebabnya Muhammad. Artinya seseorang dikatakan hidup ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Maka ada peribahasa, apalah artinya hidup kalau penuh dengan kesulitan? Apalah artinya hidup bila hanya dengan kesusahan? Maka orang akan dikatakan hidup ketika dia mendapatkan kebahagiaan. Dan bahagia yang hakiki itu tidak akan didapatkan kecuali dia mengikuti Rasulullah SAW. Kita dengar yang namanya akhlak dan adab. Betul? Rasulullah Allah utus ke muka bumi, Allah utus kepada kita, kepada manusia untuk apa? Untuk menyempurnakan bukan adab. Betul? Liutimam makarimal akhlak, bukan adab. Apa perbedaannya adab dengan akhlak? Yuk kita ikutin. Akhlak berbeda dengan adab. Orang yang berakhlak akan beradab. Orang yang beradab belum tentu berakhlak. Sekalipun dia bukan agama Islam, dia bisa jadi beradab. Sekali lagi, sekalipun orang gak beriman, dia bisa beradab, tapi dia tidak memiliki akhlak. Paham? Setiap berakhlak pasti tapi tidak beradab. Tidak sebaliknya, belum tentu beradab itu berakhlak. Sekalipun non muslim dia bisa beradab tapi tidak berakhlak. Saya kasih contoh. Senyum itu adab yang bagus atau adab yang jelek? Senyum ibadah bukan? Diajarkan bukan oleh agama. Kemudian di dalam adab tata krama diajarkan nggak? Diajarkan. Menundukkan kepala kepada orang yang lebih tua, adab yang baik bukan? Adab yang baik. Ketika kita tersenyum keluar daripada akhlak, maka senyuman itu tulus. Ada nggak senyum yang kita ngelihatnya bahagia? Ada nggak orang yang ketika senyum ngeselin? Ada nggak? Ada nggak? Orang disenyum tapi kita sebel ngelihatnya, ada nggak? Padahal sama-sama senyum. Ada orang menundukkan kepala yang dilahirkan daripada keikhlasan, daripada akhlakul karimah, maka terlihat keistimewaannya. Menundukkan kepalanya yang dilahirkan daripada ketawaduan, maka tambah mulia dia. Ada orang yang menundukkan kepala tapi nggak menjadikan dia mulia, malah jadi hina. Kenapa? Karena dia penjilat. Paham maksud saya? Ada orang yang tunduk-tunduk ternyata penjil, dia malah jadi hina. Tapi apa kata Allah? Man wada'a, barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya.
Maka ketawaduan seseorang, merendahkan dirinya seseorang yang dilahirkan daripada akhlak, itu meninggikan derajatnya, bukan menjadikan kehinaannya. Tapi penjilat yang dia menundukkan kepalanya, dia bukan malah jadi mulia, malah jadi hina. Kenapa? Karena adab yang dilahirkan bukan dari akhlakul karimah. Maka ada senyum yang penuh ketulusan, ada senyum yang ngeselin. Betul. Padahal senyum itu ibadah. Kan aneh, dia senyum ngeselin banget, ketawa baik, awalnya ngeselin banget. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari akhlakul. Dari mana kita bisa dapatkan akhlakul karimah? Ini murni anugerah yang Allah berikan. Sekali lagi, dari mana akhlakul karimah? Murni dari anugerah yang Allah berikan. Kepada siapa? Kepada mereka yang telah membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Alladzina amanu wattaqu rabbahum. Dia beriman kepada Allah, disucikan jiwanya dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Haqqa tuqatih. Dia tinggalkan semua yang Allah larang, dia kerjakan apa yang Allah perintahkan, dia tinggalkan maksiat, sehingga bersih hatinya, bersih jiwanya. Ketika sudah bersih jiwanya, maka dia akan otomatis Allah berikan akhlakul karimah. Maka senyumnya tidak lagi palsu, cintanya tidak lagi palsu. Maka banyaklah orang yang berkata cinta, tapi cintanya cinta dusta. Kenapa? Karena dia tidak berakhlakul karimah. Paham? Nggak bisa kita dapetin akhlakul karimah kecuali kita sering hadir di majlis taklim. Dipoles tuh hati kita. Nggak bisa kita dapetin akhlakul karimah. Demi Allah, hanya orang-orang munafik yang berkata akhlakul karimah tapi dia tinggalkan sholat yang 5 waktu. Maka ketika dia menundukkan kepala, mencium tangan gurunya, itu adalah ketawaduan yang palsu, karena tidak dilahirkan dari akhlakul. Karena akhlakul karimah hanya diberikan kepada orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dan beriman kepada Allah, sehingga apa yang dikerjakannya enggak palsu lagi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngaji dah, biar hati kita rapih. Ngaji jangan ditinggal, apalagi sholat 5 waktu mah. Sholat 5 waktu mah jangan berani-berani ninggalin. Sholat 5 waktu mah jangan berani-berani kita lupain. Modal kita pengen senang, maka nggak ada lain, nggak ada bukan. Ikutin apa yang Rasulullah ajarkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Sekali lagi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka, yattaquna, bertakwa. Iman dan bertakwa. Apa janji Allah? Lahumul busra bil hayati dunya wal akhirah. Bagi mereka kebahagiaan. Itu janji Allah, dan Allah nggak pernah akan menyalahi janjinya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyalahi. Apa janji Allah? Lahumul busra, kebahagiaan. Pasti bahagia. Yang suka ngebohong mah kita, yang suka bohong mah manusia, yang suka bohong mah RW, yang suka bohong mah RT, yang KTP seminggu sebulan kagak jadi-jadi. Itu mah fitrah, udah biasa. Udah biasa. Makanya Allah pertegas, la tabdila li kalimatillah. Kalau Allah sudah janji, nggak ada diganti kalimatnya. Pasti lahumul busra. Maka pantas boleh kita berharap di dalam panjatan doa kita, Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ya Allah, berikanlah apa yang telah kau janjikan.
ma wa'adtana, apa yang telah kau janjikan kepada kami, ala rusulika, melewati rasul-rasulmu. Allah berjanji kepada kita lewat lisan Rasulullah bahwa janji Allah enggak bakal ternodai. Apa janji yang paling penting? Bahagia. Yang luar biasa, bukan janji palsu, bukan janji angan-angan. Allah bukan cuma sekedar janji nanti di akhirat, tidak saudara. Allah bukan cuma sekedar janji nanti di surga, tidak. Lahumul busra fil hayati dunya. Allah berjanji buat mereka. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa, bahagia fi hayati dunya. Dunia dia bakal bahagia. Pegangin omongan saya. Kalau saudara benar-benar konsisten umatnya Rasulullah, nggak ada cerita susah hidupnya. Kalau dia rumah tangga, mesti rumah tangganya bahagia. Kalau dia kerja, pekerjaannya jadi lobang kebahagiaan. Kalau dia punya anak, anaknya bisa memberikan kebahagiaan. Pasti nggak ada cerita apa yang Allah janjikan itu dusta. Pertanyaannya, anak kita udah ngasih bahagia belum? Kita udah bahagia belum? Kalau kita belum bahagia, mesti ada yang salah yang kita ikuti ini. Jangan-jangan kita belum benar ngikutin Rasulullahnya. Kan begitu. Kan Allah janjinya fil hayati dunia, berarti di dunia kita kudu udah seneng. Pertanyaannya, kita seneng nggak? Masih susah hidup Ustaz. Tiap hari nangis bahaya saya. Memang apa? Ada bahaya urusannya. Berarti belum bahagia. Bahagia sih. Bahagia nggak? Saya tanya sekali lagi, bahagia nggak? Udah bahagia belum? Udah bahagia belum? Benar. Bahagia kalau dihitung dengan apa yang ada di tangan, mesti nggak bakal bahagia. Dan Rasulullah ngajarin itu bahagia bukan dengan apa yang ada di tangan. Kebahagiaan itu urusan hati, bukan apa yang di tangan. Tadi saya sudah sampaikan, 4 jam kita duduk di sini. Apa yang ngejak kita bertahan? Adanya sakinah, ketenangan. Iya kan? Adanya ketenangan. Coba kalau bapak duduk di pinggir jalan, hujan-hujan, bari banyak nyamuk, rokok agak megang, setengah jam lama kagak? Setengah jam lama kagak? Janjian sama teman, ketemu di mana? Di warung dekat terminal ya. Oke. Jam berapa? Jam 9. Sampai kita ke dekat terminal pas jam 9, temen kita nggak datang. 5 menit dia nggak datang, hujan. Bari rokok agak megang, rokok agak megang, ngempet di pinggir warung kita. Duit kagak megang. Tukang gorengan ada, cuman duit kagak ada. 10 menit lama nggak? 15 menit teman kita datang, habis kita bego-begoin. Lo kalau janji sama urusan sama gua, jangan pakai jam karet. Menunggu itu pekerjaan yang paling menyebalkan. Padahal tibang 15, bapak 5 jam duduk di sini. Apa yang ngejak kita bisa bertahan? Ketenangan jiwa. Dan itu nggak bakal kita dapetin kecuali kita hadir di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Alhamdulillah, karena ada kesungguhan hati kita sehingga Allah memberikan kekuatan buat kita semua. Alhamdulillah. Kemudian maka kita kompak nih bahwa kebahagiaan nggak bisa kita dapetin kecuali dengan agama. Kedua dengan akal. Ketiga dengan nurani. Nurani, mobil ngapa pada ngeliatin mobil sih? 11:30. Hati nurani, semua orang Allah kasih hati nurani. Tapi ada yang tajam, ada yang nggak tajam. Maka ada yang peka, ada yang nggak peka. Itu hati nurani. Maka disebutlah peka, enggak peka. Akal nggak ngelarang, tapi nuraninya nggak tajam, nggak peka. Dan nurani ini bisa tajam ketika diolah
oleh pengalaman-pengalaman yang baik sehingga dia mendapatkan manfaat dan ilmu-ilmu yang diambil daripada guru-gurunya. Mau ilmunya ilmu adab, ilmu pelajaran umum atau pelajaran agama, dengan karena diasah dengan yang baik, nuraninya peka. Saya kasih gambaran lagi yang gampang. Contohnya agama, akal, hati nurani. Besok tanggal berapa ibu-ibu maulid? Bu, udah maulid belum ibu-ibu? Kapan mau maulidan? Hah? Tinggal 15 November. DC-nya apa? Belum survei. Ntar besok sekalian saya ngundang tanggal besok hari Kamis ya. Hari Kamis di rumah saya mau maulid. Ibu-ibu datang ya. Saya nyiapin bongsang 2000. 2000 nggak bercanda, 2000. Buat ibu-ibu 2000. Bongsang kosong. Beneran, Kamis kemarin saya bagiin, saya beli bongsang 2000, 2 juta. Saya bagiin tuh ke pengajian, ke ibu-ibu, dibawa pulang. Tahu udah balik lagi, tahu kagak ada, pokoknya 2000 aja. Tapi biasanya Bapak Ibu sekalian, itu kalau maulid di rumah biasa saya ngeluarin 1500, datangnya 1700. Tiap tahun kayak begitu, mesti nambah 200, 300. Tahun sekarang saya taikin 2000, mudah-mudahan datangnya 2500. Ibu-ibu tanggal 16, bapak-bapak malamnya. Kita malam Jumat, ibu-ibu siangnya. Bapak bakal mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari ini. Kalau sekarang kita merasakan kebahagiaan, entar malam Jumat depan saya janjikan Bapak mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah ibu-ibu siang, DC-nya apa? Di rumah ntar, di pondok saya hari Kamis udah tahu dress code-nya? Belum? Hah? Tuh ibu-ibu mah gampang. Peach kudungannya, peach bajunya merah hati atau burgundi. Woi. Ibu-ibu mah gampang Pak. Iya kan? Coba bapak-bapak malam Jumat besok maulid di rumah saya, seragamnya biru dongker, kira-kira datang kagak? Bapak-bapak besok datang malam Jumat seragamnya warna pink. Laki susah seragam Bu. Sekalinya seragam ada orang kawinan, itu gue dimodalin. Enggak dikasih, kagak seragam. Ibu-ibu Masya Allah, besok 2000 orang kita bakal ngelihat semua ibu-ibu pakai kudungan peach, bajunya merah hati. Ibu-ibu pas kita maulid, kata ketua pengajian, seragamnya biar agak beda ya. Nanti saya kasih baju seragam, mereknya Alsal, mereknya bajunya perempuan itu Al Hikmah, merek bajunya Al Hikmah, warnanya pink, salur-salur hitam. Berapa duit Bu Ustazah? 1.700.000. 1.700.000. Seragam ibu-ibu 1.700.000. Agama ngelarang nggak? Agama ngelarang nggak? Enggak. Boleh nggak ibu-ibu patungan beli baju 1.700.000 buat seragam maulidan? Boleh nggak? Boleh. Dosa nggak? Enggak. Kagak dosa. Tapi kata akal, ya Allah Bu Ustazah, jangan yang mahal-mahal apa? Iya kan? 1.700.000 saya bingung bilang sama laki saya. Setiap hari dikasih duitnya juga gocap, berapa duit saya kudu nyisihin bayarnya. Kata Ustazah, iya ya, jangan 1.700.000. Ya udah. Ibu-ibu alhamdulillah, saya dapat diskon. Kalau belinya banyak, kata tokonya di diskon jadi 1.700.000, diskonnya 600. Agama ngelarang nggak? Enggak. Akal ngelarang nggak?
Kata akal, untung nih. Mestinya 1.700.000 jadi 1 juta. Untung berapa? Untung 600. Untung 6. Kata hati nurani, jangan tibang maulid sampai 1.100.000 malah lu peang. Hati ngomelin. Tibang maulid dipakai sekali 1.100.000. Yang 200.000 ada enggak? Paham tuh? Paham tuh? Kata akal, untung kalau sengaja kita beli 1.600.000. Kata hati nurani, jangan, ini acara maulid. Acara maulid gak kudu berlebihan. Kalau emang pengen warna pink, merek lain juga banyak yang 150.000. Yang gocap juga ada nggak baju gocap? Ada bu? Masa iya maulid sekali seragam sampai 1.100.000? Gua ngomong sama laki gua juga kayaknya nggak di alam. Betul? Dia maksain beli, dia maksain beli. Bayarnya kata ustazahnya, nggak apa-apa bu, saya talangin dulu. Ntar bayarnya boleh mingguan, boleh bulanan. Kata akal, untung nih, udah murah, nyicil lagi. Udah murah, nyicil lagi. Pokoknya setiap minggu dah bayarnya. Diambil juga, nyusahin udahannya. Setiap hari dikasih belanja 30.000, paling banyak gocap. Akhirnya lakinya dikasih jambrong lagi. Di mana duit belanjanya? Dipakai buat bayar. Paham? Paham? Maka bahagia, jangan keluar dari 3 ini Pak ya. Jangan keluar dari 3 ini. Jangan keluar dari 3 ini, agama, akal, dan hati nurani. Agama dulu ditajemin. Kalau agamanya udah tajam, hati nurani bakal tajam. Kalau agamanya udah tajam, akalnya bakal berfungsi, akalnya bakal bekerja dengan baik. Maka pondasi pertama agama, baru kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita ikuti bersama ceramah agama Islam yang telah disampaikan oleh yang terhormat guru kita bersama Kiai Haji Jundan Jamal. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan bekal amal kita, sehingga kita dapat tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup dalam acara ini, yaitu doa penutup, kami mohon kesediaannya dengan segala hormat dan tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya kepada guru-guru yang lainnya. Kami mohon kesediaannya dengan segala hormat kepada guru kita Ustadz Zainuddin MT untuk memimpin pembacaan doa penutup. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, mari kita bersama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah kita bubar dari tempat ini membawa keberkahan, pulang ke rumah menjadi keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, tadi Pak Kiai Haji Jundan Jamal telah memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita ingin prospek masa depannya bagus, pertama bekerja keras, yang kedua berwawasan luas, yang ketiga jangan malas.
Bagaimana bisa berwawasan luas kalau kita tidak disirami rohaninya dengan nasihat para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz. Maka mudah-mudahan jamaah masyarakat Mushola Baitur Rahman prospek masa depannya lebih baik, dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dzarki saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma ya muhawwilal haul wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal ya katsiran nawal wa ya khaliqa jamil afal wa fikna li niyatil khair fi jamil aqwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallib waqtana imanana wa la tusallit alaina man lam yakhafuka wa la yarhamana warzuqna khairat dunya wal akhirah warzuqna khairat dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Wadud, ya Qadir, nas'aluka ya Allah, limpahkan taufikmu dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Limpahkan taufikmu dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa kami. Ampuni ya Allah segala dosa ibu bapa kami yang telah melahirkan kami, yang telah mendidik kami sehingga kami menjadi hamba-hamba Allah yang dewasa, dewasa usianya, dewasa berfikirnya. Ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari penyakit yang membuat kami susah, keluarga kami susah, yang kita tahu sekarang seperti penyakit stroke ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam iman kapanpun dimanapun ya Allah. Matikan kami dalam Islam ya Allah kapanpun dimanapun ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Apabila kami sudah berada di alam kubur, luaskan kubur kami ya Allah. Terangkan kubur kami ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur. Berikan ya Allah kepada kami nikmat kubur. Penderitaan apapun di dunia kecil, tapi yang amat sangat besar, yang amat kami takutkan ya Allah, apabila kami berada dalam kubur, disiksa, menderita, tidak ada ujungnya ya Allah, kecuali orang yang meninggalkan 3 sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang saleh. Maka hamba-hamba Allah yang telah berinfak untuk maulid ini adalah merupakan sedekah yang akan dapat menyelamatkan siksa kubur nanti. Ya Allah, jadikan anak-anak kami dan cucu-cucu kami menjadi anak-anak yang soleh, karena tidak ada kenikmatan yang paling nikmat ya Allah setelah kami di dalam kubur dibacakan Fatihah, didoakan. Jangankan dibacakan Fatihah, disebut namanya saja baik, itu menjadi kenikmatan kami di dalam kubur. Semoga jamaah
Musola Baitur Rahman menjadi hamba Allah yang dapat memanfaatkan kesehatannya dan panjang umurnya dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa penutup yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Zainuddin MT, semoga doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perantaraan guru kita, dan kami atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah semuanya, pada guru-guru kita semuanya, kepada para undangan semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah diberikan untuk kami dapat kami jalankan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada APV SOT, pimpinan Bapak Awai yang telah alhamdulillah bersumbangsih menyumbangkan atau ikut peduli dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kepada seluruh jajaran panitia, rekan-rekan remaja Musolah Baitur Rahman untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena mengingat kita masih punya PR, kita masih punya kerjaan. Ini ruang ibadah kita bersama, mari sama-sama kita bersihkan, kita rapikan musolah ini kembali untuk persiapan kita nanti, bekal kita nanti di akhir-akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kami atas nama panitia apabila penyediaan tempat, hidangan ataupun yang lainnya, dan tutur kata kami, bahasa kami yang sekiranya kurang berkenan di hati jamaah sekalian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حساب العصيان في القسم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا وأطرب العيسى حاد العيسى بالنغم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Mushola Baitur Rahman beserta jajaran dan juga Ketua RT, Ketua RW mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat RT 03 RW 09 dan juga kepada sponsor yang telah mendukung pada acara Maulid di Mushola Baitur Rahman, kepada APP SOT dan juga KAPSI Sound System. Banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.